pernah main-main ke Surabaya, mungkin tahu ya. Kalau Jembatan Merah ini salah satu ikon, yang paling ikon adalah ininya, jembatannya. Jembatan yang pernah ada perang gitu. Nah, itu sedikit ngobrol-ngobrol aja. Nah, sebelumnya ini sudah ada kelas kumkur ya tadi pagi ya? Nah, ini termasuk untuk dari KSM sendiri, ini termasuk salah satu kredit yang ada di bawah mikro. Jadi untuk mikro ini ada KUM, ada KUR, ada KSM. Nah, kenapa sih kok bisa masuk mikro? Ya karena dari limit kreditnya. Untuk limit kredit mikro ini maksimalnya masih di retail-retail kan di bawah 10 miliar, itu kita masuknya retail. Dan untuk mikro sendiri, itu bisa di limit sampai 1,5 miliar. Nah, habis ini kita kupas ya, untuk kok kenapa sih kok bisa kredit serbaguna mandiri sampai limitnya bisa 1,5 miliar? Itu penggunaannya buat siapa aja, itu kreditnya tuh apa sih sebenarnya, ini pinjaman apaan, terus syarat-syaratnya seperti apa, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini ground rule-nya, ini kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan aja, terus langsung nanya nggak masalah ya, daripada kita kan soalnya slide-nya banyak nih untuk dari KSM dan waktunya agak mepet, jadi kalau nanya langsung aktif aja, kita kayak ngobrol aja, gitu. Ini untuk sedikit materinya. Nah, langsung aja yang pertama, memahami New KSM. Nah, apaan sih New KSM? Kadang kan suka bingung ya. Kadang nih, jadi teman-teman pasti pernah denger kayak kredit tanpa agunan, KTA, atau mungkin yang punya temen yang udah mau jadi PNS nih, eee, "Enak ya kamu jadi PNS, bisa nyekolahin SK," gitu kan. Suka banyak ngobrol. Apaan sih nyekolahin SK? Apaan sih, kredit tanpa agunan? Apa sih kredit pegawai? Kayak gitu. Dan mungkin ada yang nanya, kalau kita jadi pegawai di salah satu perusahaan, kita tuh dapat fasilitas pinjaman nggak sih sebenarnya? Entah apa dapat dari perusahaan, atau dapat dari mana, atau dari koperasi. Kadang kan suka bingung juga. Nah, di situ kita ada produk namanya kredit serbaguna mandiri. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman suka dengar kredit tanpa agunan yang ditawarkan oleh beberapa bank, itu sama. Cuman istilahnya di Bank Mandiri adalah kredit serbaguna mandiri. Nah, jadi secara definisinya, kredit serbaguna mandiri adalah kredit yang diberikan oleh bank ke perorangan dan dapat diajukan secara kelompok untuk berbagai kebutuhan. Jadi ini kreditnya tuh bebas sebenarnya mau dipakai buat apa, dan kebanyakan sih untuk konsumtif. Konsumtif ya dalam arti bukan kayak beli handphone atau tuh iya, itu sebenarnya kita kembalikan lagi sih ke orang yang mau make, tapi kadang-kadang kan kita nawarnya pasti agar lebih aman, kita suka tawarinnya kayak mau naik sekolah, kayak daftar ulang, atau mau traveling, atau mau apa aja, itu bisa pakai kredit serbaguna mandiri. Tapi sumber pelunasannya itu berasal dari penghasilan, jadi dari gaji. Nah, ini maksudnya perorangan dan kelompok tuh gimana sih? Nah, perorangan ini berarti dia mengajukannya secara perorangan, tapi, kita tuh ngasihnya ke satu kelompok. Jadi misalkan satu PT, PTA. Nanti PTA kita kasih, nah dari PTA itu siapa aja yang bisa ngajuin itu pegawai-pegawainya secara perorangan. Jadi kreditnya tuh nggak kelompok kita kasih 1 miliar buat 10 orang, enggak. Jadi tetap perorangan, seperti itu. Nah, keuntungannya apa sih nawarin KSM? Ini kita ada dari 3 ini ya, 3 kacamata nih, kacamata dari nasabah. Yang pertama pasti, dia produk kredit yang sangat-sangat fleksibel karena limitnya tuh bisa minta setting bawah, bisa setting bawahnya itu kurang lebih di angka dari 5 juta pun bisa, sampai setting atasnya sampai 1,5 miliar itu bisa nyampe. Nah, ini bisa jadi emergency fund. Kalau misalkan kadang kan, ada kebutuhan mendadak, karena KSM ini pencairannya tuh sangat cepat, teman-teman. Jadi proses itu 1 hari itu bisa cair. Membantu cash flow juga. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan mendadak yang besar atau mungkin ada butuh beli barang, kadang-kadang nih nasabah nih suka shopping ya. Jadi kalau misalkan dia, "Oh, kalau aku pakai kartu kredit, aku gesek kartu kredit, aku cicilan kenanya bunga berapa ya?" Tapi kalau mungkin kebutuhan yang agak banyak kan limit kartu kredit itu ada limitnya agak kecil, nggak sebanyak limit yang didapat dari KSM. Itu biasanya pada ngambilnya lebih ke KSM.
gitu. Jadi salah satu emergency lah, misalkan oh aku tiba-tiba udah butuh nih, tapi tabungannya nggak cukup atau mungkin aduh reksadanya masih bagus kalau aku cairin eman, bisa pakai KSM dulu. Nah, kemudian dari perusahaannya, yang pertama tuh perusahaan tuh bisa fokus ngurusin bisnis, karena pasti mereka kan juga pengen ngasih fasilitas ke pegawai kan, kesejahteraan pegawai kan. Kalau pegawai tidak sejahtera pasti perusahaannya nggak maksimal karena pegawainya nggak fokus untuk bekerja. Dan untuk perusahaan pun juga nggak semua perusahaan itu mau telaten untuk memiliki koperasi, karena bikin koperasi di beberapa PT itu selain yang pertama rumit, yang kedua dia kan harus kayak uh, agak ribet gitu ya untuk pembayarannya, untuk pencatatannya, untuk sumber dayanya, penagihannya seperti itu. Yang kedua, perusahaan tuh nggak perlu memasukkan dana khusus untuk pegawai. Jadi kadang-kala kan ada perusahaan mungkin, oh saya mau kasih pegawai ini ada pinjaman ini, dan itu kan modal dari perusahaan, kayak koperasi itu kan modalnya dari perusahaan, income perusahaannya sendiri. Jadi daripada perusahaan ngasih cash flow-nya atau ngasih dananya dia untuk pinjaman dari koperasi, mending modalnya itu bisa dipakai untuk dia pengembangan usahanya. Sehingga dari pinjaman pegawai bisa dia lemparkan permodalannya ke bank. Seperti itu. Dan kemudian untuk cabang, yang pertama pasti menambahkan produk holding nasabah pada bank. Ini dia meningkatkan loyalitas banget teman-teman. Jadi kalau kadang-kala, kalau satu nasabah itu kadang, terus mereka tuh males ribet ya. Saya kalau udah pakai Mandiri, ya udah nggak mau pakai yang lain, kayak males mindah-mindah. Yang pertama pasti maunya, ya udahlah tabungannya satu. Kalau dia mau ngambil pinjaman di tempat lain, otomatis dia harus bikin tabungan lagi dong. Terus misalkan dia mau pinjaman yang lain, itu kita kebanyakan dia bundling sama produk-produk kredit yang lain. Contoh nih, kalau dia udah pernah ngambil KSM kan kita udah ada catatannya tuh, oh di Mandiri sudah ada bagus, KSM-nya lancar, akseptasi income-nya oke, kita mau nawarin dia KPR pun juga jadi lebih pede. Dengan dengan catatan dia sudah bagus di KSM, kita bisa cek tuh kan, karena oke, jadi kita bisa nawarin dengan suku bunga yang lebih bagus di KPR-nya. Nah, jadi nasabah tuh jadi punya produk di Mandiri lebih banyak. Otomatis dia akan loyal, dan setiap ada produk, walaupun ada sedikit selisih suku bunga, dia pasti tetap milih di Mandiri. Seperti itu. Kemudian, sorry kalau ada aku ngomongnya kecepatan, silahkan komen aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya meningkatkan fee based income dan revenue cabang. Nah, KSM ini kan karena dia itu kredit retail dan nggak ada agunannya, otomatis suku bunganya tuh juga lebih besar dibandingkan kredit-kredit yang secure, kredit-kredit yang ada agunannya. Kalau dia banyak, otomatis kan suku bunganya lebih tinggi, dia fee base-nya akan lebih tinggi juga, teman-teman. Pendapatannya ke cabangnya juga lebih besar. Meningkatkan portofolio cabang. Ya ini jadi dari kreditnya itu kecil-kecil tuh sebenarnya tuh jadi banyak. Kadang-kala tuh 10 miliar satu PT paling cuman berapa berapa bulan itu sometimes bisa habis gitu. Kemudian meningkatkan potensi payroll. Nah, untuk dari KSM ini sebenarnya kalau non payroll tuh bisa. Tapi kalau dia payroll, dia tuh fasilitasnya akan bisa dengan dapat limit lebih besar dan akseptasinya juga lebih gede. Jadi kadang-kadang tuh ini yang bikin Mandiri tuh bisa menang dari bank-bank lain, karena yang pertama kita nawarin KSM untuk pegawai-pegawai dengan bunga yang lebih rendah apabila payroll. Tuh, next ya. Nah, ini adalah personal loan market condition-nya. Nah, Mandiri ini kan masih bank baru ya, dibandingkan dari BRI, BNI, WJB, dan BSI. Oh, BSI dia lebih baru lagi. Nah, ini bagi debitnya kita sudah di angka 76 triliun, 76 triliun, growth-nya 15%, Bank BRI dia growth-nya 7,6, BNI dia growth-nya lumayan banget, 19,2, BJB di angka 5. Nah, di posisi Maret 2023 ini, produk KSM sudah menguasai 7,13 pangsa pasar. Sebenarnya udah bagus sih. Kalau di Surabaya ini, sebenarnya kalau dia payroll-nya tuh banyak, kita langsung otomatis kita KSM kan, dengan syarat
dan ketentuan. Jadi syaratnya ya gajinya kita kasihlah yang lumayan-lumayan. Jadi jangan yang kan ada tuh perusahaan yang dia gajinya masih di bawah standar atau mungkin terlalu kecil, itu kita agak rem. Tapi kalau perusahaannya oke, gajinya kalau kita hitung-hitung nih, kalau dikurangi KSM nih masih bisa hidup, ya kita pasti akan KSM kan perusahaan itu. Jadi ini pangsa pasarnya kita agak lebih lumayan, walaupun tetap masih kalah dari BRI sih sebenarnya kalau dari bagi debet ya, karena BRI kan dia sampai sampai ke daerah-daerah yang agak-agak terpencil gitu. Di Mandiri masih agak lebih terbatas daripada BRI. Cuman kita growth-nya sudah bagus karena bunganya oke. Nah, ini dia adalah profil produk profitability dari New KSM nasional sampai dengan Mei 2023. Nah, di sini bisa dilihat bahwa net CM-nya tuh dia udah di 595 miliar, dia naik sambanyak 88% dari tahun lalu. Nah, kenaikan ini tuh karena dia ini pendapatan dari interest income-nya tuh lebih gede 15%. Otomatis fee base-nya jadi naik sehingga profitnya kita jadi lebih banyak. Biasanya itu kan kalau di akhir tahun seperti bulan ini nih di Mandiri kan lagi ulang tahun tuh dia suka banting bunga ya. Bunganya kita di bulan ini tuh 8,25. Tapi kita ngambil banyak. Jadi semakin banyak orang yang ngambil walaupun marginnya lebih kecil daripada biasanya, dia tetap bakal ngangkat di net dari netnya dan FDI-nya gitu. Jadi kayak grosiran gitu teman-teman. Nah, ini kalau dari segmennya, ini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, 5, 6, 7. Nah, apa sih ini segmen-segmennya? Nah, nanti habis ini aku jelasin nih. Ini kok ada segmennya beda-beda, ending balance-nya, KSM kok ada profitability-nya kok ada analisisnya beda-beda. Nah, ini habis ini ya. Nah, ini dia sedikit istilah-istilah yang nanti yang digunakan dalam KSM yang pasti bakal sering dengar istilah-istilah ini. Yang pertama adalah payroll. Apa sih payroll itu? Payroll ini adalah layanan pembayaran gaji atau tunjangan atau honor atau insentif atau manfaat pensiun kepada karyawan suatu perusahaan dibayar melalui Bank Mandiri. Jadi intinya gajiannya lewat mana ya gitu. Gajian lewat mana itu kadang tuh ada beda teman-teman. Gajian lewat mana tuh ada perusahaan yang cuma transfer aja atau dia ada menu payroll dari Mandiri. Menu payroll tuh maksudnya Mandiri itu kita ada produk yang membantu untuk gaji. Jadi kadang-kala tuh dari perusahaan tinggal transfer aja list-list atau dia ngupload sendiri. Nah, itu masuknya di menu payroll. Itu bisa kita anggap payroll dan bisa diproses oleh KSM. Sedangkan untuk yang transfer manual itu kan biasanya perusahaannya tuh cuma dikit ya. Jadi karena KSM ini kita cari yang minimal 30 karyawan, biasanya transfernya kita tetap lebih ke payroll aja karena dia lebih aman. Dan kalau dengan payroll kan kita ada PKS-nya nih, ada kerjasamanya, dan kita bisa meyakini bahwa ini perusahaan bakal masih payroll sampai lama dan pinjamannya kan otomatis kita auto debitnya dari rekening Mandiri. Jadi kalau dia pindah payroll tuh kadang-kala tuh suka nggak bayar lagi gitu. Atau mungkin ribet suka harus transfer-transfer ke Mandiri. Nah, itu lebih amannya. Jadi kita payroll-nya adalah bukan hanya payroll lewat rekening saya Mandiri, tapi dari perusahaan tinggal transfer aja tuh dari rekening bank lain. Nah, bukan dari situ. Jadi payroll-nya ada menu payroll dari produk Bank Mandiri sendiri. Nah, yang kedua adalah istilah DBR, Debt Burden Ratio. Nah, kalau familiar nih kadang suka ada denger ya, ada DSR. Nah, DSR sama DBR ini bedanya apa sih? Nah, dua-duanya itu sebenarnya dipakai dalam akseptasi kredit, DSR sama DBR. Tapi bedanya di sini. Kalau Debt Service Ratio atau DSR itu adalah rasio dari angsuran ke total akseptasi penghasilannya. Jadi misalkan dia angsurannya 1 juta, gajinya 10 juta. Ya jadi rasionya 1/10, 10%. Tapi kalau dia
DBR ini menghitung semua pinjaman existing. Jadi misalkan dia angsurannya KSM-nya katakanlah 1 juta, dia ngitungnya nggak kayak tadi, tambahin lagi tuh dia punya kartu kredit apa enggak, dia punya KPR apa enggak, gitu tuh. Dia tuh tahu semua baru dirasiokan ke akseptasi penghasilannya dia. Jadi kita pakainya DBR, perbandingan antara besarnya angsuran dengan penghasilan yang telah memperhitungkan kewajiban angsuran lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, ini mitra bank. Mitra bank adalah perusahaan atau instansi yang bekerja sama dengan bank. Ini dalam konteksnya KSM ya. Jadi, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama di produk KSM kita mitrakan dan biasanya kita ada banyak promo-promonya. Yang kemudian adalah lembar kunjungan perusahaan, yaitu bukti relationship dan bukan syarat upload dokumen. Jadi untuk LKP ini biasanya 1 tahun sekali ya, 1 sampai 2 tahun. Jadi 1 tahun sekali kita akan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk memastikan bahwa benar nggak sih perusahaan ini itu masih jalan apa enggak, HRD-nya apakah benar sesuai yang diinput di komputer diinput di sistem kita. Terus, pegawai-pegawainya gimana, dan untuk relationship juga kadang kala kita sambil sisipkan ada promo apa, atau kita, kasih update baru kondisi perusahaannya itu seperti apa, apakah masih bagus untuk kita teruskan kerjasama, atau malah ada nambah lagi, sehingga kita bisa menambahkan limit pinjaman untuk total perusahaan itu. Nah, selanjutnya adalah PKS kredit. PKS kredit adalah perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri dengan instansi dalam pemberian kredit. Nah, ini kadang-kadang tuh ada yang suka agak nakal ya teman-teman ya. Maksudnya kali gini, kadang kala tuh ada PKS kreditnya sama perusahaan ini, tapi dikunci tuh, oh nggak bisa, nanti aku setting biar nggak bisa biar nggak bisa di Grab sama cabang lain atau bisa di Grab sama teman-teman yang lain. Nah, ini perjanjian WKS kreditnya ini tuh bisa dipakai oleh cabang manapun. Cuman kalau untuk KSM, ini kita tetap berlakukan area. Karena apa? Karena untuk kredit personal ini dia kan resikonya lebih besar. Jadi, dan nggak ada agunan yang diikat. Jadi kalau kalau KPR kan kita ada rumah dan rumahnya kan nggak mungkin kemana-mana tuh. Ya kan? Jadi tetap bisa dikerjakan oleh Bank Mandiri dari Sabang sampai Merauke. Namun untuk yang kredit KSM ini, kita memerlukan PKS kredit yang kadang kala itu kita kayak area aja gitu. Jadi kalau misalkan ada PTA, oh cuma Jabodetabek aja yang bisa ngerjain karena lebih ke relationship dan ngikat perusahaannya tuh dia lebih yakin lah, meyakini bahwa ini perusahaan ini masih ada dan bisa karyawan ini ada, karyawannya tuh lebih bisa untuk di-maintain seperti itu. Jadi kadang kan ada yang suka bingung kenapa sih kalau kalau KSM nih, kalau Jabodetabek ya harus Jabodetabek, kalau di Surabaya ya harus Surabaya, Semarang ya kawasan Semarang, nggak bisa KSM-nya kantornya di Semarang, dia kerjanya di Makassar. Nah, itu yang jadi alasan kenapa kok nggak bisa sementara produk yang lain bisa. Itu lebih ke dari resiko dan mitigasinya. Kemudian adalah dokumen payroll. Nah, dokumen payroll ini ada PKS payroll lagi. Kalau dulu kan ada beda tuh PKS payroll sama kredit. Sekarang ini kita lagi mulai gabungin jadi satu, namanya jadi single PKS. Jadi PKS kredit dan PKS payrollnya jadiin satu. Kemudian ada surat keterangan payroll dari branch manager. Kadangkala kan payrollnya tuh ada banyak kode transaksi ya di Bank Mandiri untuk payroll. Ada yang 7280, ada 74 berapa kayak gitu. Nah, untuk payroll-payroll yang belum masuk sistem Mandiri Cash Management atau masih di manual lewat CSA yang dibantu manual itu lewat email, itu bisa pakai surat keterangan payroll yang ditandatangani oleh branch manajernya. Kemudian ada Mitra ID, Mitra ID ini apa sih bedanya sama Mitra Bank? Nah, untuk Mitra ID ini adalah identitas perusahaan atau instansi yang sudah terdaftar di LOS. Kadangkala tuh Mitra Bank ini kan kita kerjasama, tapi yang Mitra ID ini kita udah input nih di Lospega, jadi sudah bisa kita proses untuk kredit dari pegawainya.
Kadang ada yang belum input atau mungkin kadang ini masih review performance apa sih? Dia tuh lagi habis gajian, kita review kembali dari pegawai-pegawai itu ada yang macet apa enggak, masih oke apa enggak. Karena kalau enggak oke, kita bakal freeze sampai orang-orang yang macet itu kita tagihkan, seperti itu. Dan terakhir adalah imbal jasa. Nah, ini adalah imbalan untuk mitra bank. Nah, ini ada salah satu fitur atau program sih sebenarnya dari Bank Mandiri untuk mitra banknya. Kalau di KPR kan kita ada fee marketing nih untuk marketingnya. Nah, kalau di KSM kita juga ada namanya imbal jasa. Biasanya sih ini sharing berapa persen bunga yang didapat dari pegawai-pegawai dari mitra bank tersebut yang cair di Bank Mandiri, yang masih jalan di Bank Mandiri, seperti itu. Jadi ini semua legal teman-teman, bukan kayak, ah kalau nyariin kredit saya ngasih ah. Enggak, ini adalah ada perjanjiannya, sepengetahuan oleh keuangan dan kepala dari kantor dari perusahaannya, dari direkturnya ini tahu semua dan rekeningnya pun juga legal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fitur dan produknya KSM. Nah, menurut kalian sebenarnya siapa aja sih target dan segmen dari produknya KSM? Kalau dari gambar sih udah ke-spill ya. Nih ada yang bawa stetoskop, ada dokter, ada pilot, ada tentara, ada nih orang kantoran, ada polisi, ada pegawai pegawai pabrik juga bisa juga. Nah, next. Nah, ini yang tadi nih, ada 7 segmen KSM. KSM ini banyak loh sebenarnya. Jadi kita tuh pegawai-pegawai itu kita klasifikasiin. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 6, sama 5, 7. Nah, untuk segmen 1 nih dia gampang 1 dan 2. Government payroll sama government non payroll. Nah, di sini bisa dilihat ini ada limit maksimalnya 1 miliar dan 500 juta. Kemudian ada swasta terpilih, B2B, payroll, dan swasta lainnya, B2B. Kemudian ada B2C, masih dikembangkan yang B2C, cuman kemarin sempat ada percobaan untuk aplikasi KSM dari Livin-nya B2C. Cuman memang ini ingatnya sih gampang sih, semakin dia ke kiri, itu dia risikonya semakin kecil, sehingga bunganya pun juga akan semakin kecil. Suku bunga government payroll dia pasti akan paling kecil dibandingkan government non payroll atau swasta terpilih atau swasta lainnya dan swasta B2C. Dan ingat kalau di kredit kan semakin tinggi resiko bunganya semakin tinggi. Jadi tergantung kita handle dari resikonya itu seperti apa. Nah, ini jadi karena dia government payroll, resikonya dia yang paling rendah, kita bisa kasih maksimal 1 miliar, tenornya kita bisa panjangin 15 tahun, karena kita meyakini ini, oh ini kalau PNS nih, kayaknya kalau dipecat kayak bakal agak susah deh. Kalau resign juga, ya ada sih, cuman mesti kan kalau resign pasti bisa jadi dia cari perusahaan yang lebih bagus lagi. Jadi kita menganggap bahwa dari government payroll ini dia resikonya paling kecil sehingga kita bisa kasih fitur-fitur yang paling oke, karena kita ngerasa aman. Nah, untuk risk profile-nya low, medium to high, high. Nah, concern-nya ini kita dipindah payroll. Karena kadang kan kalau untuk dari sebenarnya semua sih, semua perusahaan ini yang kita takutkan adalah satu, pindah payroll. Karena ketika pindah payroll itu akan terjadi banyak ya, kadang ketika pindah, itu tanggal gajian tuh kadang suka ada yang mundur. Kemudian ada juga yang mau jalan 2 rekening itu suka males. Jadi kadang transfernya ke rekening mandiri yang di auto debit itu suka telat. Atau bahkan ada yang nakal, nggak ditransfer lagi. Kemudian ada concern di kebutuhan payroll baru dan high cost. Ya, karena kalau di government payroll ini biasanya banyak banyak ya event-event yang kita sponsorin, terus harganya tuh dia minta nekennya sangat rendah sekali.
untuk risk mitigation-nya kita ada di B2B relationship. Kita relationship-nya kita harus deket terus lah biar dia payroll-nya nggak pindah, itu sih intinya. Nah, yang kedua untuk government non payroll ini kita bisa limitnya bisa agak dikit lah, kurang lebih setengah lah di maksimal 500 juta. Maksimalnya 10 tahun, untuk risk profile-nya medium ya karena dia nggak payroll ya. Kita ada PKS khusus nih untuk nggak payroll ini. Kemudian ada penguatan di collection-nya karena kan nggak payroll jadi itu tadi karena dia nggak payroll kita harus benar-benar ngeliatin apakah dia ini transfernya lancar ke rekening lain kan kita nggak bisa nih setelah dia gajian langsung kita auto debit itu kita harus tunggu dari gajinya dia dulu yang dipindahkan ke Mandiri dan itu sangat berisiko juga. Nah, maka dari itu kita minta tolong sama bendaharanya dan BPD-nya. Kita minta tolong bendaharanya untuk dibantu kontrol untuk dari teman-teman yang payroll-nya di bank lain, tapi dia ada kredit di Mandiri. Makanya kita ada namanya yang tadi, imbal jasa. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, ada swasta terpilih B2B payroll. Nah, ini banyak juga nih teman-teman. Maksimalnya bisa 1 miliar, karena biasanya tuh swasta terpilih ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar sudah berbank di Mandiri, deket banget sama Mandiri, dan kita tuh kayak, "Wah, ini kayaknya nggak bakal pindah payroll lagi nih," gitu. Nah, tenornya kita bisa kasih 15 tahun, untuk risk profile-nya rendah, karena dia perusahaannya bagus, perusahaan yang kita lihat itu ke depannya mungkin di angka 15 tahun lagi itu masih ada, kayak gitu resikonya. Untuk concern tetap yang pertama dipindah payroll, yang kedua limit growth. Jadi untuk pengembangan dari perusahaannya tuh sometimes ya bisa lebih bagus, bisa tiba-tiba turun. Kayak contoh kalau misalkan kita lihat kan untuk dari Unilever ini kan dia ada penurunan. Terus mungkin ada perusahaan swasta lain dia akan lebih bagus. Oh ternyata dia bagus ya. Kayak contoh misal Wilmar, oh Wilmar bagus ya. Atau Unilever kok tiba-tiba jadi turun. Seperti itu. Nah untuk tiering limitnya tetap ya sesuai dengan BBR-nya. Kemudian ada swasta lainnya B2B, dia maksimal 500 juta, maksimalnya 10 tahun. Jadi dia tuh lebih ke perusahaan yang udah kita kerjasama tapi itu belum deket-deket banget lah. Jadi kita bisa kasih dan ini bunganya lebih tinggi teman-teman. Dibandingkan perusahaan-perusahaan yang aku sebutin sebelumnya. Jadi semakin dia segmennya semakin naik, dia bunganya akan semakin tinggi. Cuman kenapa sih tetap pada mau ke Mandiri kalau bunganya lebih tinggi? Karena dia tuh biasanya dia nggak punya fasilitas. Jadi kalau misal kepepet lah intinya kalau misal daripada dia ke pinjol atau daripada dia ngambil KTA bank swasta itu dia bunganya akan hampir bisa lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu. Next ya, ini adalah fitur dan produk untuk setiap segmen. Yang paling harus diapalin sih sebenarnya di ini maksimal tenor sama DBR-nya gitu. Maksimal tenornya di 15, 10, 15, 10. Nah, untuk yang segmen 3 terpilih dan segmen 4, 6 atau lainnya, ini kita bagi tiringnya tuh berdasarkan gajinya. Jadi kalau gajinya di bawah 5 juta, ini kita cuma kasih 5 tahun, di atas 10 juta bisa sampai 15 tahun. Seperti itu. Jadi tetap levelingnya tetap dari gajinya semakin tinggi, gajinya dia, chance-nya dia untuk di-cut atau untuk resign atau untuk pergi tanpa kabar kayak apa ya pergi tanpa kabar itu akan lebih rendah seperti itu. Makanya kita bisa kasih, udah deh aku kasih fitur yang lebih bagus karena saya yakin nih kalau kamu nggak akan kemana-mana seperti itu. Untuk syaratnya adalah harus WNI ya teman-teman ya untuk WNA mohon maaf kita belum bisa untuk memberikan KSM walaupun kita tahu gaji WNA biasanya akan lebih tinggi daripada gaji lokal warga negara Indonesia dan berdomisilinya di Indonesia. Jadi kadang kalau misalkan kerjanya di Singapura atau sedang penempatan di luar negeri mungkin 2 tahun, 3 tahun itu masih belum bisa juga. Yang ini sering terjadi itu mungkin dari dosen-dosen ya, dari dosen-dosen universitas yang sedang
yang sedang kuliah lanjutin di luar biasanya kan di angka 1 tahun sampai 3 tahun tuh, kalau, dokter kan di 3 tahun. Nah itu kita belum bisa, cuman ya dengan misalkan kita bisa yakini bener sih kadang kala sih bisa dieksepsi, cuman chance-nya kita nggak bisa menjanjikan ya, dari depan tuh bisa apa enggak, cuman untuk chance-nya itu agak lebih tipis, gitu. Itu pun karena lewat jalur eksepsi, tapi kalau jalur reguler belum bisa. Nah, untuk usia minimal kredit itu 21 tahun ya, teman-teman ya. Dan maksimumnya sebelum usia pensiun udah lunas. Jadi kalau pensiun di 55 ya usia 55-nya harus sudah lunas di bulan dia pensiun. Kalau dia ulang tahunnya di Desember ya Desember, ulang tahun di bulan Juli ya bulan Juli, kayak gitu. Masa kerja pegawai tetap minimal 1 tahun, penghasilan minimumnya 3 juta. Dan filed aplikasi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang sesuai, gitu. Jadi yang paling diingat adalah dia harus WNI, domisili di Indonesia, usianya minimal 21 tahun, masa kerja tetap, pegawainya harus tetap, tidak boleh pegawai kontrak atau pegawai yang masih outsource gitu, dia harus ngikut ke PT-nya yang outsource-nya itu, dan penghasilannya minimum adalah 3 juta. Nah, ini adalah dari fitur produk Slik OJK. Untuk Slik OJK sendiri ketentuan ini kita juga membedakan dari kelas-kelasnya. Jadi kelasnya ini kan ada yang kelas government nih, kayak tadi PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, payroll. Ini target market kolektibilitasnya nih dia bisa kalau ada tunggakan dia bisa langsung cair asalkan maksimalnya 1 juta. Nah, ini akan menjadi berbeda ketika dia posisinya dia kerja di swasta lainnya, swasta lainnya payroll. Nah, ini dia call-nya kalau misalkan ada tunggakan dia nggak bisa sampai 6 bulan. Jadi kalau dia ada tunggakan bulan ini ya udah berarti November ada tunggakan, berarti dia harus bayar lunasin Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru bisa mengajukan. Jadi ya leveling dari perusahaan ini menentukan. Kadang kan suka bilang, aku kemarin call 5 telat nih lupa bayar kartu kredit atau telat bayar ini. Bisa ya gitu, bisa. Tapi teman aku nggak bisa. Nah ini bisa jadi karena leveling dari perusahaan itu mempengaruhi dari akseptasi yang ada di Bank Mandiri. Kalau misalkan contoh nih, PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD non payroll, salah satu terpilih, dia call 5, 6 bulan terakhir, nggak bisa, berarti ya nunggu 6 bulan. Tapi kalau dia kerja di swasta non payroll atau KSM segmen prioritas, dia tidak dia ada call, udah kita tunggu 12 bulan, 1 tahun baru bisa ngajuin kredit. Kalau dia udah write off, udah goodbye, nggak bisa lagi, gitu. Nah, ini adalah untuk akseptasi penghasilannya. Nah, akseptasi penghasilannya, ini kan ada gaji pokok, kita aksepnya 100%. Tunjangan-tunjangan 100%. Ada lagi nih tunjangan operasional 50%, tunjangan kerja 50%, tunjangan lembur 50%. Jadi kalau misalkan ada yang kita mau list nasabah nih, Bapak gajinya berapa ya? Katakanlah, oh gaji saya 10 juta Mbak. Itu nggak semata-mata akan kita accept 10 juta. Kita harus cek dulu dari komponen slip gajinya itu apakah benar gaji pokok aja atau tunjangan-tunjangan yang kita bisa akses 100% ini. Tapi kalau payroll ya kita bisa akses 100% sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia non payroll kan kita ada perbedaan nih. Gitu. Jadi kita nggak bisa janjiin juga, oh nanti bisa nih. Tapi kita bisa memperkirakan dengan rumus-rumus yang ada. Jadi kadang kan habis kita kira-kira, oh Pak kira-kira segini nih, tapi untuk pemutusnya tetap dari analis ya, seperti itu. Jadi kita sebagai marketing nggak boleh menjanjikan ini akan approve, ini akan, tapi kita memberikan beberapa kemungkinan setelah kita analisa. Nah, untuk selanjutnya adalah PNS, TNI, Polri, BUMN, swasta untuk contoh-contohnya nih. Contoh perhitungan akseptasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk dia payroll dia gaji pokok 3 juta, di-accept 100%.
tunjangan makan dapat 750.000, jaksa 50%. Nah, kalau ini kalau dia non payroll 50%, maksimal tenornya 10%. Jadi semua ketentuan ini itu jadi formula dia bisa dapat berapa. Jadi jangan sampai ada yang miss lah dari tenornya sama akseptasinya. Karena kalau ada miss sedikit aja udah beda jauh, nanti perhitungannya terlalu geser. Apa terlalu geser jauh? Ini kan kadang-kadang nasabah kalau kita proses kan dia sudah berekspektasi ya, ekspektasinya udah, "Wah, aku bisa nih 100 kayaknya nih kemarin dari hitungannya Mbak, ini bisa." Ternyata gesernya sangat jauh. Jadi yang pertama kalian kerja tapi nggak ada hasilnya, dia nggak jadi ambil. Yang kedua, nasabahnya muring-muring, nasabahnya marah-marah gitu, karena perhitungannya sangat jauh dari ekspektasi yang diperkirakan di awal. Nah, kemudian kita udah masuk di sesi 2. Sesi 2 ini kita bahas ketentuan dan program KSM. Kemarin nih kan sempat ada pandemi COVID ya. Pandemi COVID nih, kalian udah masih SMA apa udah kuliah ini? Ya, untuk pandemi COVID ini, kita ada banyak banget penyesuaian, teman-teman. Karena yang pertama dari pemerintah otomatis nggak mau dong dari perekonomian mandeknya separah itu. Gimana caranya sih kita bisa bantu kreditnya tetap jalan, tetap ada cair, tapi dengan pengendalian risiko-risiko yang otomatis kan kalau dia kenapa-napa tetap dari bank kan, risikonya tetap diserap oleh banknya. Nah, ini makanya di sini kita ada ketentuan-ketentuan spesial dari KSM selama masa pandemi COVID-19. Nah, apa aja sih untuk dari ketentuan KSM-nya selama pandemi COVID yang seheboh itu? Nah, ini dia. Saat negara atau masyarakat ada dalam kondisi khusus atau pandemi atau resesi atau situasi khusus lainnya yang mempengaruhi perekonomian. Nah, menurut kalian tuh penyesuaiannya seperti apa sih yang bisa diberlakukan untuk produk KSM? Nah, ada yang mau jawab? Bisa angkat tangan? Ini kalau enggak, ini ya, aku tunjuk aja ya. Kira-kira Salma Lutfia Zain, halo, masih ada? Iya, ada. Iya. Coba kira-kira waktu di pandemi ini, situasi khusus ini yang mempengaruhi perekonomian ada lumayan jatuh ya, lumayan berpengaruh lah. Kira-kira tuh menurut Mbak, penyesuaiannya seperti apa sih yang harus diberlakukan di kredit KSM ini? Mungkin ini ya Mbak, kayak bantuannya lebih diarahkan ke kebutuhan pokok seperti beras. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke. Selain itu, ada lagi? Yang kira-kira harus kita batasin apa? Pembatasannya Mhm. apa ya? Mungkin dari pen, eh, dari Dulu, ininya kali ya Mbak, mhm, kayak dari pendapatannya, terus dari kan kayak kita promosi produknya itu nggak mungkin secara langsung juga kan Mbak. Jadi bisa kayak betul. lewat online gitu. Iya, betul. Nah, ini terima kasih Mbak untuk jawabannya. Nah,
untuk program KSM ini selama pandemi COVID kemarin, ini memang agak lumayan lebih ketat. Jadi benar, kita ada pembatasan, kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa langsung risk ke perusahaan-perusahaan. Kalau mau masuk perusahaan tuh kita malah harus dites dulu. Dan kita juga ada keterbatasan, nggak boleh masuk kantor, WFH, temennya ada yang gejala langsung oleng. Tapi di satu sisi, benar juga yang tadi dibilang Mbak Salma, dia harus tetap ada pencairan kredit untuk untuk hal-hal yang primer. Nah, jadi dari situ untuk peraturan KSM selama pandeminya kita batasin di sektor usaha. Yang pertama untuk hotel bintang 1 dan 2 kita belum bisa kasih KSM. Terus transportasi publik udara dan jasa penunjangnya ini kan ada banyak cut off juga, itu kita belum bisa kasih. Dan kemudian ada sektor usaha atau perusahaan lain yang dibatasi secara kondisional. Contohnya kayak dulu kan ada kayak penutupan, oh mungkin lokasi dia kerja di tempat entertain kan dulu mati tuh, kayak kita nggak boleh keluar-keluar. Nah itu kita batasin di segmen itu. Kemudian tidak boleh join income. Itu kan berarti dia orangnya, kalau aku nggak bayar utang tuh dia ada budaya orangnya, apa sih istilahnya, secara personalnya tuh dia emang nggak suka menyalahi komitmen hutang gitu. Tapi kalau kita udah kayak suka batuk-batuk, di posisi pandemi kan otomatis yang paling didulu ini perut kan, harus makan, harus bisa ini. Nah kita cari tuh orang-orang yang bener-bener komit untuk membayar hutang, dan kita bener-bener lihat, oh kalau dia udah pernah batuk-batuk nih bisa jadi nanti kedepannya kalau ada case apa dia akan menyingkirkan, oh ya udah deh bayar hutangnya nanti aja lah, slow gitu. Karena sama-sama berisiko juga tuh teman-teman. Selanjutnya ini adalah program marketing KSM. Nah, untuk program-program nih ada beberapa yang sangat menarik nih. Kita langsung skip aja yang ini. Yang pertama, kita ada, karena kan tadi kan segmennya ada banyak ya. Segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu banyak pol. Dari segmen tersebut, itu kita kasih program marketing yang sangat menarik. Yang pertama, di PNS TNI Polri. Nah, yang sering nemu ini kan kalau payroll, kadang kan kalau kita main ke kantor-kantor dinas gitu sukanya, oh saya gaji pokoknya di bank A, saya tapi tunjangan-tunjangannya itu gedenya di bank B, gimana? Nah ini kita kasih namanya marketing hybrid. Dia benefitnya tambahan ada maksimal limit di 750 juta, tenornya bisa di maksimal 10 tahun, dan angsurannya tuh bisa melebihi payroll tercermin. Kenapa? Ya karena payrollnya di bank lainnya tuh bisa kehitung di marketing hybrid ini. Nanti detailnya nanti ada, habis ini aku jelasin. Kemudian yang kedua nih, ada namanya KSM Healthcare. Dia benefit tambahannya maksimalnya itu bisa sampai 1,5 miliar. Itu banyak banget loh. Itu bisa beli rumah 1,5 miliar. Nah, dengan maksimal tenornya 10 tahun, maksimal DBR yang 60%. Jadi, kita bisa accept misalkan dia gajinya 10 juta, total pinjamannya bisa sampai di
6 juta. Dan akseptasi income-nya seluruh pendapatan dokter di seluruh area smart praktek. Jadi kadang-kala kan kalau dokter nih suka, saya praktek di 3 tempat, di klinik A, klinik B, rumah sakit A, rumah sakit B, itu bisa kita accept semuanya. Jadi otomatis akan lebih banyak yang bisa kita kasih limit kreditnya, karena orang ini benar-benar duitnya emang ada kok, cuman kadang-kala kan kalau dari kertasnya kan kita ngelihatnya, oh yang masuk di Berol Mandiri cuman sepertiganya aja, ternyata dia ada bekerja di banyak klinik lainnya. Seperti itu. Kemudian ada namanya UMP, upah minimum. Nah, ini adalah benefit tambahan untuk yang minimal penghasilannya 2 juta. Kalau KSM ini kan minimalnya kan 3 juta ya. Tadi kalau kita share, yang saya share di awal. Limitnya tuh bisa di angka 25 juta, DBR-nya 30% dari perusahaannya kita terpilih nih dari clearing di G4 dan di government dan CB dan CMB. Kadang-kala kan kalau teman-teman tuh suka lihat yang di rekrutmen PNS itu kan gaji 2 juta, 1,8 juta. Itu gimana ya cara untuk ininya? Padahal kan kalau udah masuk PNS sih suka, aku nggak sabar nih untuk menyekolahkan SK-ku ya. Tapi itu bisa teman-teman. Kita ada upah minimumnya. Makanya ini program ini cocok banget untuk yang kerja di government karena kadang-kala gajinya mereka itu untuk gaji pokoknya itu di angka di 2 jutaan. Tapi ada beberapa penghasilan-penghasilan lainnya. Cuman ya walaupun tidak banyak, kita bisa bantu tetap sesuai di atas kertas, sesuai dari ketentuan kita bisa di minimalnya 2 juta, limitnya maksimal 25 dan akseptasi dari hutangnya itu maksimal 30% dari gajinya. Kemudian ada namanya KSM Super Limit. Ini dia adalah program booking mandiri KSM bagi debitur yang mau mengajukan limit yang besar sampai 1,5 miliar. Kalau tadi ngelihatkan dari segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan kebanyakan maksimalnya 1 ya. Itu pun juga hanya untuk government aja. Nah, ini kita ada program spesial bisa super limit. Otomatis kan tetap ngikutin ya dengan gaji-gaji yang tetap tidak biasa, gaji-gaji pegawai yang levelingnya udah di atas gitu. Nah, ini dia untuk detailnya dari KSM Hybrid. KSM Hybrid ini merupakan program khusus bagi nasabah yang telah menyalurkan payroll melalui Bank Mandiri dan minimal tercermin 1 kali di rekening nasabah yang menginginkan proses KSM dengan angsuran melebihi nominal payroll yang tercermin. Jadi, itu cocok banget buat orang-orang yang berpayroll tapi payroll-nya di beberapa bank. Makanya ini benar-benar ditujukannya ke PNS, TNI, Polri yang penghasilannya bersumber dari APBN. Pada instansi terpilih dengan gaji minimal 3 juta dan usia minimum 21 tahun. Programnya ini sampai 31 Desember masih jalan. Jadi kalau dia, ini contohnya nih simulasi ya, langsung aja ya. Penghasilan di Bank Mandiri 5 juta. Penghasilannya di bank lain, bakal gaji pokoknya di bank lain, di tunjangannya di Mandiri 5 juta. Dia nggak punya utang, limitnya 350 juta, dia ngambil tenornya 120 bulan atau 10 tahun. Nah, kita bisa accept di DBR-nya 70%, suku bunganya di angka 13, ini kita kasih yang agak tinggi, maksimal angsurannya 5,6 juta. Nah, untuk angsuran KSM hibridnya, ini bisa di angka 5,2. Angsuran 5,2 juta atau 200.000 yang lebih nominal dari payroll. Jadi payrollnya dia 5 juta, angsurnya 5,2. Itu dari mana tuh? Nah, itu kan dia gaji di Mandiri 5 juta langsung harus dipotong tuh. Sisanya 200 ribunya tuh dari mana? Dari angsuran yang dibayarkan oleh bendahara. Nah, bendahara kita kasih apa? Kita kasih imbal jasa. Itu teman-teman. Untuk RAC-nya kita limitnya di angka maksimalnya itu 250 juta, tenornya maksimal 10 tahun, DBR-nya di angka 60-70%, minimal penghasilannya 3 juta dan tidak boleh joint income, wajib ada perjanjian kerjasama kreditnya, mengacu tetap untuk dari kehalannya mengacu manual produk, KSM dan PTO KSM. Terus slip gajinya itu bisa yang ada list gaji itu yang biasanya suka dapat lah dari bendahara.
dari pegawainya, dari bendaharanya bisa dapat. Nah, itu untuk dari payroll. Tadi sih oke sih untuk ngakalin biar kita tuh tetap bisa cari yang ya kan government dia resikonya sangat kecil ya dan gajinya juga oke. Jadi itu salah satu alternatif yang bisa kita kasih biar kita nggak kalah sama bank lain. Kadang kan ini di Mandiri cuma dapat segini, kok di bank ini bisa dapat lebih gede ya. Oh ternyata mereka bisa dapetin. Kita juga punya dong produknya gitu. Kemudian yang kedua adalah KSM Healthcare. Nah, ini berlaku untuk nasabah mandiri yang menyalurkan payroll minimal tercerminnya 1 kali pada posisi akhir dengan akseptasi penghasilan berdasarkan profesinya sebagai dokter. Nah, ini hanya untuk dokter-dokter ya. Karena kan kalau dokter kadang-kala ya kayak yang tadi saya bilang, dia kerja di banyak tempat. Fitur unggulannya adalah yang pertama, penghasilan CADEP sebagai dokter diaksep sebagai penghasilan utama. Nah, ini ada maksimum tempat praktek sesuai peraturan Menteri Kesehatan, ada aturannya lah untuk tempat prakteknya. Terus penghasilan yang diaksep berasal dari rumah sakit tempat praktik dan terdaftar sebagai pegawai tetap atau dokter mitra dengan SIP yang masih berlaku. Jadi dia lebih enak kalau mau ngambil bisa dengan limit yang besar. Karena kita aksep semua, dia mau punya klinik sendiri, dia kerja di rumah sakit ini. Yang penting syaratnya adalah dia pegawai tetap, payroll dengan jabatan dokter di RS dengan kualifikasi seperti berikut. Nah, dia tuh kerja di rumah sakit pemerintah, atau RS BUMN, atau RS yang terafiliasi TNI Polri, atau RS BUMD, dan RS BLUD. Yang kedua, RS kelolaan swasta dengan status kepemilikan rumah sakit non-perorangan. Nah, ini udah lumayan banyak nih. Kadang kan dia kerja di rumah sakit pemerintah, terus dia masih habis itu di rumah sakit swasta di sebelahnya, dia ngambil lagi rumah sakit di mana lagi. Kemudian, dokter terdaftarnya sebagai pegawai tetap, dia payroll, dan dokter yang terdaftar sebagai dokter mitra. Payroll juga bekerja sebagai status pegawai tetap sebagai PNS, status dokter tetap di rumah sakit non peserta RS Healthcare. Tuh. Limitnya untuk di rumah sakit government bisa maksimumnya di limit kredit di 1,5 miliar. Untuk rumah sakit swasta, maksimumnya di 1 miliar. Tenornya di maksimal 10 tahun, DWR-nya maksimal 60%. Jadi kalau dari aturan ini, yang diaksep ini gaji-gaji yang dia double-double pun, tapi yang penting tetap dia payroll dan di rumah sakit yang terlampir. Ini masih jalan sih untuk programnya masih sampai, oh udah enggak, sorry. Kemarin kayaknya ada diperpanjang apa ya? Tapi ini programnya sangat bagus sekali teman-teman. Karena untuk dokter kan biasanya kebutuhannya banyak. Karena aku baru tahu juga untuk perawatan dokter itu ternyata dia ada yang beli sendiri ya, misalkan dia dokter kandungan, dia butuh mesin USG, itu kan untuk kredit dari mesin-mesin seperti itu jarang ya. Paling di produk Mandiri itu ada di MTF aja, itu pun nggak selalu ada. Nah, kadang-kala dokter-dokter itu untuk beli alat-alat untuk kesehatannya, dia bisa kita tawarkan untuk KSM Healthcare-nya. Kemudian yang program KSM upah minimum. Nah, ini fasilitas kredit yang khusus untuk yang penghasilannya tuh di UMP atau UMK yang minimalnya 2 juta. Untuk berbagai kebutuhan. Program sampai 31 Juli 2023. Nah, ini perusahaannya kita pilih juga. Ada di perusahaan government, ya anchor kliennya corporate, winning island-nya dari commercial banking. Syaratnya adalah dia harus jadi pegawai tetap 3 tahun, terus dia pegawai kontrak 1 tahun atau sisa masa kerjanya. Di mana yang lebih dulu sisa masa kerjanya tuh ada berapa, misalkan dia kontrak 1 tahun, ya dia tenornya ya 1 tahun. Minimum 1 tahun dan payroll tersemin 6 bulan. Maksimumnya 25 juta, DBR-nya dia maksimum 30%. Untuk akseptasinya tetap sesuai dengan PTO dan tidak bisa joint income. Untuk ketentuan lainnya, untuk secara nasional nih kita kasih limit 100 miliar. Bookingnya harus
lancar 92%. Pengajuan new booking top up takeover bisa semua tapi tidak bisa dieksepsi. Kadang ada eksepsi. Wah, ini pegawai tetapnya baru 2 tahun. Ya udah, saya eksepsikan. Itu tidak bisa, teman-teman. Karena ini pasti dia resikonya tetap tinggi juga. Karena dengan upah yang sangat minimum, kita tetap bisa kasih kesempatan, cuman ya kita tetap harus standing di banknya juga dong. Kita harus ada keamanannya juga. Seperti itu. Nah, ini untuk KSM super limit, yang tadi limitnya lumayan sekali, sangat banyak sekali. Definisi program. Program akselerasi akuisisi booking mandiri KSM bagi debitur yang ingin mengajukan limit besar. Limit besarnya tuh bisa sampai di 1,5 miliar. Nah, bayangin aja nih, 1,5 miliar. Kadang kan 1,5 miliar, oh oke, beli rumah, oke, gitu. Tapi ternyata ada beberapa kebutuhan yang mungkin suka yang nggak ribet ya. Kadang kan kalau KPR kan dokumennya ada banyak. Terus atau mau beli mobil. Nah, ada yang buat beli mobil atau beli apalah kayak gitu. Nah, itu bisa ambil di KSM super limit. Untuk target marketnya di PNS atau TNI atau Polri, BUMN, BUMD atau swasta terpilih. Usianya minimalnya 21 tahun, maksimal limitnya di angka 1 miliar. Ini kalau dia normal ya. Ini perbandingan nih antara KSM segmen 1 dan 3 sama KSM super limit. Sama-sama iya ya, on target marketnya usianya juga sama. Nah, limitnya di angka 1,5 miliar di super limit. Terus maksimum tenornya 15 tahun, DBR-nya maksimalnya di 70%. Untuk target marketnya, apa nih? Jadi target marketnya adalah pegawai tetap atau BOD, BOC dari PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, payroll, swasta terpilih payroll. Untuk fiturnya, limitnya 1,5 miliar, bisa sampai 1,5 miliar, tenornya sesuai Manpro, minimal usianya 21 tahun, DBR-nya 70%. Nah, ini bedanya apa sih kok kayaknya sama? Nah, bedanya adalah ya kadang-kala kan kalau DBR-nya 70% nih, kalau maksimal satu bisa kadang-kala nih ya gajinya tuh tetap ada sisa gitu loh. Jadi dia di angka 1 miliar tuh tetap ada sisa, tetap bisa ngajuin di atasnya lagi. Oh, hitungan maksimalnya dia 1,2. Berarti kan di KPR segmen KPR reguler nggak bisa dong ya. Kalau di KPR reguler ini kan nggak bisa dong ya otomatis. Jadi masuk ke KSM super limit. Untuk kewenangan memutusnya ini ada sedikit perbedaan. Jadi sampai ke GH RCC, ada GH MPL, CCA di Lospega. Kemudian kreditnya bisa diputus di GH MPL, memasukkan ke GH CCA kredit diputus oleh GCCA. Jadi ini pemutus kreditnya tuh udah sampai ke GH, teman-teman. Bedanya di situ. Jadi kalau dia mau kredit yang lebih besar, mungkin prosesnya akan makan waktu sedikit lebih lama daripada yang reguler karena pemutus kreditnya berbeda, levelingnya lebih tinggi. Cuman dia limit selama sisa gajinya masih cukup, dia masih bisa ngajuin limit. Tapi tetap kita kasih maksimalnya di 1,5 miliar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau tadi itu kan ada tuh yang namanya perusahaan terpilih. Sebenarnya kriterianya apa sih? Sebuah perusahaan bisa masuk ke perusahaan terpilih. Nah, yang pertama, perusahaan seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai perusahaan terpilih? Langsung aja ya. Untuk perusahaan terpilih, yang pertama, ini kita kategori 1 nih, government nih kita ada 2. Yang pertama di debitur sama non-debitur. Jadi dia ada yang dia debiturnya corporate atau komersial atau bukan. Nah, yang pertama ada account strategi di luar exit. Kolektibilitas perusahaan dalam kondisi lancar. Karena dia debitur, kita cek nih, kita cek untuk dari kolektibilitasnya di corporate lancar apa enggak, di komersial lancar apa enggak, terus enggak termasuk watchlist zona merah, kemudian industri klasifikasinya dia kira-kira ini
masuk nggak ya ke ininya Mandiri, dia bagus nggak ya, atau masuk ke kategori selektif, kayak contoh mungkin selektif itu kayak batu bara, kayak gitu, atau mungkin nikel, itu kan untuk perusahaan terpilih untuk kekuatan 2. Industri klasifikasinya menarik, netral, selektif, sama. Portofolionya minimal 3 miliar. Average kolektibilitas agak naik dikit, minimal di angka 13,95 juta. 95%. List perusahaan sesuai dengan kriteria perusahaan kekuatan 2. Special benefit yang dikeluarkan oleh Distribution Strategic Group. Apabila kriteria perusahaan kekuatan 2 atau special benefit belum tersedia, maka poin D dapat dikecualikan. Kemudian kriteria perusahaan yang nggak masuk di ketentuan ini bisa tetap ngikutin di manual produk KSM. Jadi untuk kekuatan 2 ya minimal intinya sih dia KSM-nya harus ada 3 miliar. Terus dia kalau lancarnya minimal di 95%. Apa sih kenapa misalkan ya dia kalau lancarnya di bawah 92% tuh 95% tuh apa sih yang terjadi gitu. Jadi nanti perusahaannya nggak bisa booking KSM, teman-teman. Ini bisa jadi win-win solution juga sih. Jadi kalau misalkan ada pengajuan baru, kita nggak bisa masuk sistem dulu sebelum kita tagihin atau sebelum orang yang macet-macet itu bisa lancar gitu. Jadi ya win-win solutionnya adalah ya kalau ya bisa dibantu lah teman-temannya dia yang mau ngajuin, kita bisa share ke dari kadang-kadang kala ya kita minta bantuan dari bendaharanya atau dari HC-nya untuk ngasih tahu Pak ini ada di perusahaan ini kita belum bisa kadang kala kan kalau kalau karena PKSC kita ke HC atau ke finance, misalkan ada kendala, itu kan dari pegawai protesnya kan ke keuangan ya, dari keuangan kita kasih tahu, oh ini ada yang macet, ada yang atas nama ini. Kadang tuh dari HC-nya bisa bantu juga, suka bantu nagih juga. Itu jadi win-win solution lah. Mereka bisa kita kasih pinjaman, mereka juga bisa bantu juga. Seperti itu. Nah, untuk usulan perusahaan terpilih, ini kita juga mempertimbangkan didominasi oleh pegawai tetap dan telah berpayroll melalui Bank Mandiri. Komposisi pegawai tetapnya lebih banyak di level manajerial atau staff non-clerical, bukan didominasi buruh atau pekerja kasar atau pegawai level dasar yang berpotensi terkena layoff. Sektor usaha memiliki potensi keberlangsungan jangka panjang, baik dari sisi perusahaan dan kepegawaian. Jadi untuk kita memilih perusahaan, ya kita nggak pengen dong bisnisnya kita tuh cuman siapa sih yang pengen rugi? Kita kan nggak cari rugi juga. Kita juga nyari partner kerjasama juga yang bagus. Yang pertama dari sektor usahanya, oh kira-kira sektor usahanya bagus nggak ya ke depannya? Kayak contoh nih, kalau waktu di COVID kan kita ada mandek nih untuk hotel, restoran, karena sektor usaha tersebut di tahun-tahun itu memang sedang jatuh-jatuhnya. Jadi kita stop sementara. Terus perusahaan dan pegawaian kita suka ini ya searching dulu nih perusahaan ini tuh ada case nggak sih, ada kasus apa sih dan pegawainya tuh seperti apa ya hubungan antara perusahaan dan pegawai. Kalau mereka chaos otomatis ya payroll atau digajinya tuh akan berisiko juga. Wah jangan-jangan nih nanti ada PHK massal atau jangan-jangan ada pensiun dini massal atau jangan-jangan berantem nih gitu. Jadi hubungan antara perusahaan dan pegawai itu kita juga harus tahu detail lah. Ya nggak detail-detail amat, kita memastikan aja kalau ini bisa jangka panjangnya bisa masih oke nih perusahaan masih ada potensi.
gitu. Pegawai tetap dan telah berpayroll sama Bank Mandiri pasti. Nah, yang penting dia pegawai tetap, kalau yang kontrak tuh karena lebih gampang karena kontrak kan setahun sekali ya. Jadi untuk cut off-nya juga gampang, bisa diperpanjang, bisa enggak kan, dan itu prosesnya sangat mudah. Jadi ya kita nggak mau ambil risiko juga. Masa iya sih kita kasih KSM, honornya cuma 6 bulan, kan nggak ada, kan nggak bisa. Komposisi pegawai tetap lebih banyak di level manajerial dan staff non-clerical. Karena buruh dan pekerja kasar atau pegawai kan dia, ya karena kebanyakan mereka itu sekarang, kalau zaman sekarang ya banyaknya itu dia outsourcing, ya agak ngeri-ngeri juga. Jadi kita cari benar-benar perusahaan yang PT yang buruhnya atau kita sebut pegawai SDM-nya itu kebanyakan walaupun dia kerja di pabrik, dia pakai tetap gitu. Karena dengan pegawai pabrik yang pakai tetap, itu dari perusahaan benar-benar kayak, oh ini dia orangnya bagus, dia bisa tidak sedikit berpotensi untuk dipecat, dia bisa lama lah bekerja dan bisa bayar utang ke kita gitu. Nah, untuk kriterianya, untuk mekanismenya, pengusulannya diusulkan oleh microbanking head yang diketuai oleh RCO, kemudian diusulkan oleh pengelola perusahaan, ada nota-notanya. Nah, untuk perusahaan terpilih ini juga bisa downgrade. Jadi, awalnya dia perusahaan reguler, dia naik ke perusahaan terpilih. Dia juga downgrade. Kenapa sih bisa downgrade? Kayak misalnya, tahun lalu teman saya bisa kok K5. Kan balik-balik lagi ke sistem ya, kalau dia terpilih nih ya, sistem sama bunga nih. Sering nih kayak gini. Kemarin saya bunganya 8% bisa kok tapi sekarang kenapa jadi 21% ya? Atau kemarin teman saya tahun lalu teman saya ngajuin ada call 5 nggak apa-apa langsung bayar, atau ada call 5 tinggal nunggu 6 bulan bisa, kok saya udah nggak bisa lagi. Nah, itu adalah protes-protes yang sering disampaikan oleh karyawan. Ini adalah dampak dari perusahaan yang downgrade. Awalnya kita kasih banyak fitur, banyak benefit, tiba-tiba dia jatuh. Nah, apa sih perusahaan bisa downgrade itu, faktornya apa? Yang pertama, apabila dalam jangka waktu 1 tahun berjalan, tidak dapat realisasi, maka perusahaan akan dikeluarkan dari list terpilih. Yang kedua, periode evaluasi perusahaan terpilih existing dilakukan secara berkala ketika ada informasi terkini dan pengelola perusahaan. Jadi ada hal-hal yang sesuai syarat yang tadi yang saya sebutin di depan, dia tiba-tiba udah nggak memenuhi lagi nih, tiba-tiba kayak, oh nggak, ini jumlah karyawannya ini, atau dia portofolionya ini, atau banyak yang macet. Kebanyakan sih banyak yang macet ya, kebanyakan. Nah, review terhadap BUMN swasta terpilih ini efektif diberlakukan pada Februari 2022. Terhadap perusahaan yang nggak sesuai dengan kriteria yang di atas, maka perusahaan akan dikeluarkan dari list terpilih. Jadi kadang ya itu sih yang lebih yang kerasa sih, soalnya dari suku bunga ya teman-teman ya. Kalau dia swasta terpilih kan dia bunganya lebih oke, angkanya masih 10-an lah. Itu sangat jauh di bawahnya dari pinjol ya teman-teman ya, atau mungkin kredit tanpa agunan dari bank lain atau bank swasta lainnya. Tetap masih lebih bagus. Jadi salah satu alternatif. Bahkan kadang kalau yang nggak mau ribet nih, dia beli rumah pakai KSM loh. Karena selain limitnya dia besar, kadang-kala bunga dia tuh lebih bagus dari floating. Dari floatingnya KPR. Kan kalau dia KPR tuh dia fixnya berapa tahun, dia dapat floating. Kalau di KSM ini kan dari bunga dari awal sampai lunas, bunganya sama. Jadi ada orang yang, saya nggak mau ribet, ya udahlah beli rumah pakai KSM aja, limitnya masuk. Oke, gitu. Nah, ini untuk yang ketiga, udah masuk ke sesi 3 nih. Takeover, relationship maintenance, dan akuisisi KSM. Apa sih takeover? Takeover. Apa nih takeover KSM? Apaan nih? Nah, takeover ini kan pengambil alihan fasilitas kredit ya. Nah, mana aja sih yang termasuk dalam takeover? Nih, saya cepetin aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kecepatan bisa komen atau mau nanya, boleh banget. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang mungkin buat sebenarnya sih kalau KSM nih buat ini sendiri ya, buat bekal sendiri sih, karena KSM ini kalau digunakan dengan baik ini bisa sangat menolong kalian menolong kalian untuk mengatur keuangan.
Nah, istilah dalam takeover. Takeover ini adalah pemindahan fasilitas kredit bank atau lembaga keuangan non-bank, termasuk pelunasan fasilitas kredit bank mandiri, sehingga fasilitas tersebut digantikan oleh KSM. Namun, takeover tidak termasuk pengambil alihan fasilitas kredit yang berasal dari vintage atau e-commerce, pinjaman koperasi, simpan pinjam yang tidak terdapat dalam slip atau tidak tercantum pemotongan pada slip gaji, atau tidak tercantum di pemotongan pada mutasi rekening. Jadi, istilah gampangnya adalah takeover ini semua pinjaman, karena pinjaman dari A, B, C, D, E, F, G itu digabung semua jadi satu. SM Mandiri. Kecuali yang dari e-commerce kayak kayak Shopee, Paylater, atau pinjaman koperasi simpan pinjam yang dari perusahaan itu suka ada, atau koperasi-koperasi yang nggak masuk lah ke slip, terus yang nggak ada di slip gaji itu nggak muncul, itu nggak bisa. Jadi take over, kita ambil alih tuh semua pinjaman digabung jadi satu. Otomatis kan lebih enak karena bunganya lebih rendah, teman-teman. Yang kedua, blokir hold general. Nah, ini kode blokir untuk sebagian pencairan yang digunakan sebesar nilai pelunasan bank. Jadi kalau take over ini kan biasanya kan sama top up ya. Nah, ada syarat pelunasan. Saya mau contoh nih. Saya punya ini nih kartu kredit nih kemarin bikinnya habis traveling, kok ternyata banyak banget ya aku mau bayar kartu kredit, kalau tak bayar minimum payment nanti nggak lunas-lunas. Ya udah deh aku KSM-in aja karena kan bunganya kartu kredit tuh kalau dihitung-hitung sampai 20%-an kan per tahun. Ya udah nih semua kartu kredit. Kebetulan aku juga masih ada pinjaman nih kecil-kecil tapi banyak, ya udah gabungin aja jadi satu. Nah, untuk blokir hold general ini, dia blokir dipakai untuk pencairan yang digunakan sebesar dari pelunasan. Contohnya kalau kartu kredit aku 4 juta atau 4,5 juta, ya udah berarti blokirnya ya ini sesuai angkanya itu empat empat setengah, sorry, sesuai sisanya. Jadi angka 4,5 itu dibuka, dibuat pelunasan ke sana. Atau kalau udah blokir sisa dana dari pencairan setelah dikurangi biaya-biaya kredit. Jadi sisanya tuh namanya blokir hold by system. Dia misalkan ngambil 10 juta untuk pelunasan 4,5. Berarti yang diblokir 5,5. Yang 4,5 otomatis kita transferkan untuk pelunasan ke kredit existing-nya. Nah, disbursement adalah tahapan proses di FCC yang meliputi konfirmasi ke calon debitur, compliance review, pembebanan biaya provisi dan administrasi, penutupan asuransi dan aktivasi serta pencairan kredit ke rekening debitur. Ya, istilah gampangnya adalah pencairan lah ya kalau disbursement. Jadi di tahap disbursement ini udah kita pasti konfirmasi lagi nih, oh bener ya ngambil kredit ini udah setujui ini segini, biayanya segini. Terus abis ini akan kita cairkan ya, kalau oke kita cairkan setelah teleponnya ditutup kita proses. Compliance review juga dicek lagi tuh data-datanya. Bener enggak, KTP-nya bener enggak, nama ibu kandung bener enggak, karena kan kita harus dicek ulang dari depan sampai belakang, seperti itu. Nah, kemudian ada flow prosesnya untuk take over. Ini kalau manual ya teman-teman ya. Jadi yang pertama dia ngisi KSM, ngisi aplikasi, terus dia tuh ada tambahan lagi dokumennya, surat pernyataan dan kuasa pelunasan. Jadi dia itu mengkuasakan ke Bank Mandiri kalau Bank Mandiri yang akan mentransfer ke ini, misalkan dia kartu kredit ya, dia kasih nomor kartu kreditnya, dia kasih kuasa pelunasan biar Mandiri langsung bayar ke kartu kreditnya itu. Jadi duitnya itu nggak lari ke rekening kita dulu, langsung otomatis ke sana, gitu. Khusus untuk lembaga non-bank, rekening tabungan diisi rekening AGF Bank Mandiri. Kemudian dari general banking staff-nya memeriksa kelengkapan dokumen dan kelengkapan dokumen. Jadi cek dulu udah lengkap, kalau udah lengkap diisi tuh kolom konfirmasi bener nggak nominalnya, karena kan kadang-kala tuh kalau tagihan itu suka berubah-ubah ya. Maksud berubah tuh dalam arti dia udah bayar dulu nih, dia ternyata jatuh temponya tanggal hari ini. Dia pengajuannya besok, dia pengajuannya kemarin. Hari ini dia harus jatuh tempo. Jadi otomatis dia akan membayar tuh di antara
kemarin atau maksimalnya kan hari ini, biasanya sih H-1 ya dia bayar. Jadi antara dia ngomong ke sales, ke marketingnya tuh angkanya tuh sometimes bisa beda. Nah, itu harus dikonfirmasi ulang karena kan nanti dari mandirinya yang akan mentransfer. Takutnya kalau lebih bayar kan lumayan ya. Dia tagihan 8 juta, udah dibayar 2 juta tuh kan sisa 6 juta. Submit ke mandirinya dia bilang utangnya 8 juta. Mandiri transfer ke kartu kreditnya 8 juta dong. Jadi ada lebih bayar 2 juta. Dan kalau di kartu kredit kan kalau ngambilnya agak PR juga harus dipakai belanja kayak gitu. Kemudian proses RCC di sistemnya habis approve ada telekonfirmasi ke calon debitur, diblokir dan bukti lunasnya harus diserahkan. Jadi kan ada nih kalau dia pembayaran yang manual sama yang otomatis. Kalau yang manual ya bukti lunasnya dikasih. Habis RCC proses semua, dia telekonfirm, calon debiturnya menyetujui bahwa sebagian dana pencairan akan diblokir. Kemudian RCC-nya compliance check, sistemnya tuh bakal diblokir yang HZ ya teman-teman, diblokir yang sebagian yang dia apa-apanya diblokir ya, dia dilepas dibukanya yang sesuai nominalnya. Terus dari tim general banker koordinasi dengan calon debitur terkait pencairan KSM untuk pelunasan fasilitas kredit yang dipersyaratkan. Jadi syaratnya misalkan dia, oh kemarin saya bisa approve karena saya ada syarat lunas di kartu kredit ini, pinjaman ini, pinjaman ini. Nah kemudian abis dia lunasin tuh, udah kasih dokumennya, baru dibuka blok, abis itu kan dibuka blokir tuh. Calon debiturnya memintakan bukti lunas dari bank atau lembaga keuangan non-bank dan menyerahkan ke general banker staff-nya. Kemudian general banker staff-nya menerima bukti lunas nih, dapat nih. Habis dibayarin nasabah, oh ya nih gampangnya gini, dari GBO nih kreditnya segini, penjaraannya segini. Kamu sisanya ini duit buat lunasin kreditmu, tapi sisa duitmu masih aku pegang karena kamu harus menyerahkan bukti lunasnya gitu, gampangnya kayak gitu. Habis bukti lunasnya kita pegang, nasabah tuh udah bayar, udah kasih dapat bukti lunas, kita pegang, habis kita pegang, kita upload tuh, diverifikasi dulu sama manajernya, bener nggak pelunasannya nih, atau editan gitu, bener nggak bukti bayarnya nih, atau sebenarnya nggak dilunasin atau gimana, ya kan, ya namanya resiko kan selalu ada, jadi kita harus dicek lagi. Nah, kemudian untuk dari GBO-GBM-nya meyakini proses pelunasan telah dilakukan, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti lunas yang diunggah, jadi di-upload di sistem, terus di-approve, menerima SK asli pegawai jika dipersyaratkan. Ini sekarang udah jarang sih yang pakai SK pegawai ya teman-teman ya. Kemudian RCC-nya mencocokkan kelengkapan jumlah dan jenis bukti lunas, habis cocok, udah deh sisa dana yang tadi diblok, yang habis selain yang sisa dana yang diblokir itu bisa dicairkan dan bisa dipakai oleh debitur. Yang penting limitnya klop gitu. Nah, itu tadi kan yang manual nih, yang manual harus ngupload bukti lunas. Nah, ini untuk take over yang otomasi melalui Laspega. Awal-awalnya sama lah, jadi dia proses, dia kasih surat pernyataan dan kuasa pelunasan, GBS-nya dia upload, dia proses, GBM-nya approval, dicek lagi approval, dia upload ke RCC, RCC dia proses, habis approve, tele ke calon debitur larinya balik lagi ke RCC lagi, dia diblokir lagi, terus sisa dananya dipakai pencairan, masih diblokir sama RCC, tapi bedanya di sini. Jadi bedanya kalau tadi kan dananya tuh dicairkan untuk melakukan pelunasan. Nah, kalau ini adalah dari RCC-nya otomatis langsung SKN atau RTGS tuh ke bank pinjaman yang akan dilunasi itu. Nah, kalau udah nanti dari debiturnya minta bukti lunas, terus dikasih ke GBS, kemudian GBS ngecek sesuai kelengkapan, di-approve lagi, sama dicek lagi sama manajer atau officer-nya.
Kemudian ada SIM cocokkan, udah aman, sisanya akan dicairkan. Dia lebih enak karena pelunasannya tuh dari Mandiri langsung ke sana. Kita nggak perlu dari nasabah sih lebih enak aja, nggak perlu ribet ngurus pelunasan wirawiri, nelpon sana nelpon sini, nggak perlu. Nah, ini kalau dia gagal SKN atau RTGS. Pasti kan bisa tuh kan ya, dia mungkin entah salah nulis nomor rekening lah, atau ada salah satu inilah, atau sistem atau seperti apa. Nah, ini tetap bisa juga. Untuk jenis pinjaman, fasa kredit dari lembaga keuangan, non-bank, atau BPR, atau fasket yang dapat dieksekusi melalui otomasi transfer SKN RTGS. Nah, RCC ini akan ada retur ya teman-teman ya, ada PIC returnya, dapat info dari email bahwa dananya itu akan dibalikin ke GL-nya RCC. Ini RCC KSM ya, sorry ini dia salah ketik di sininya. Dilakukan pengecek, abis itu dari transaksi retur itu bakal dicek lagi, bener nggak sih ini retur kenapa? Nah, untuk reverse nanti H+1 baru kelihatan di GL, untuk retur hari H udah kelihatan di GNC. Jadi ada dua, ada reverse sama ada retur. Nah, untuk PIC retur di RCC KSM, konfirmasi ke RCC apakah ada dana. Oh ya, ini jadi satu, sorry, jadi satu ininya, dananya. Jadi dananya ada reverse atau retur udah ada di JNC. Jika reverse, PIC retur RCC KSM akan bikin memo ke RCC KPR untuk proses pindah buku dari GL KPR ke JNC KPR. Selanjutnya JNC KPR ke tabungan debitur. Nah, jika retur, PIC retur RCC KSM membuat memo ke RCC KPR untuk proses pindah buku dari JNC KPR ke tabungan debitur. Petugas compliance check atau disbursement akan komunikasi ke unit atau cabang melalui pos untuk dilakukan pelunasan manual. Jadi dia balik abis dia otomatis ternyata dia gagal, dia bakal dibantu untuk komunikasi lagi ke cabang biar cabang komunikasi ke debiturnya. Jadi oh ini kemarin uangnya balik, otomatis dari debitur dong dicairkan ke debitur, nanti debitur akan melakukan pembayaran kredit tersebut sesuai syaratnya dan akan diverifikasi secara manual kembali seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketentuan monitoring stop and go atau threshold takeover. Nah, untuk dokumen takeover itu bisa dikatakan pending apabila melebihi 7 hari kalender setelah pencairan kredit. Jadi, untuk dokumen-dokumen syarat pelunasan atau DKDL itu harus dilengkapin maksimalnya 7 hari kalender dari pencairan kredit. Terlebih dari itu, masuknya dia stop atau nggak bisa booking. Maksimum pending dokumen adalah sebesar 20% dari total jumlah takeover di cabang tersebut. Dan dihitungnya secara harian dan atau maksimum aging pending per dokumen secara takeover per debitur adalah 30 hari kalender. Jadi dia tuh bisa pending, oke deh kita bisa kasih, udah deh pending nggak apa-apa, tapi maksimalnya 20% dari total jumlah takeover di cabang tersebut. Atau dari agingnya, dia maksimalnya 30 hari kalender. Apabila cabang termasuk ke dalam threshold di atas, maka cabang dapat melakukan amnesti pembukaan status stop menjadi go dengan syaratnya antara lain satu, cabang bisa menjaga kolektivitas cabang portofolio takeover minimum 96% dalam 12 bulan terakhir. Jadi ini alternatif selain dia harus melengkapi dokumen adalah dia harus naikin call-nya. Call lancarnya harus minimal 96% dalam 12 bulan. Tapi kalau nggak bisa ya tidak bisa. Yang kedua, cabang mengirimkan permohonan pembukaan secara case by case kepada Micro Personal Loan Group dan Consumer Credit Risk Analytic Group dengan menyertakan kronologis atau keterangan penyebab keterlambatan pemenuhan dokumen pelunasan dan upaya penyelesaiannya.
Jadi, dia bikin tuh memo permohonan, "Bisa dibuka nggak case by case?" Kayak case by case tuh maksudnya nggak dibuka semuanya, paling hanya beberapa berkas-berkas tertentu yang sangat urgent dan bisa bisa mengganggu cabang jika itu tidak bisa diproses. Selanjutnya, cabang akan ditutup kembali apabila melampaui ketentuan threshold takeover yang berlaku. Cabang tetap bertanggung jawab untuk melakukan penagihan dokumen pelunasan kepada debitur dan melaporkan alasan keterlambatan kepada MPL dan CCA setiap bulannya. Jadi, ya karena memang kalau takeover ini agak beresiko juga, harus benar-benar habis cair, harus dilunasi. Karena kan kalau dia dilunasi itu dia otomatis di perhitungan akseptasinya akan lebih besar, teman-teman. Kan dia nggak dihitung karena nanti akan dilunasi dari uang pencairan. Kalau misalkan nasabahnya nakal, tidak melunasi, berarti kan secara dari resiko dia akan naik karena otomatis dia awalnya dia nggak bisa accept, bisa jadi accept kan tadi gitu, dan akan sangat rawan sekali dia bakal macetnya. Jadi ini adalah monitoring bagaimana biar takeover ini sama-sama oke, biar sama-sama hasilnya tuh biar nggak cuman tetap disiplin lah, nggak cuman bikin nambah-nambahin call aja gitu lah, ya namanya resikonya kan agak lebih besar kalau takeover. Nah, ini adalah contoh untuk dokumen lampiran surat pernyataan dan kuasa pengusahaan calon debitur. Ini kalau di Zoom, ini isinya adalah ada data-data utangnya di mana aja, terus nominal pelunasannya berapa, sisa bagi debitnya berapa, dia pinjaman-pinjaman apa, ini detail dari pelunasannya. Nah, untuk yang perlu diperhatiin banget untuk ngasih bukti pembayaran nih, yang pertama adalah harus kelihatan nih untuk nama banknya, dari bank apa, dari bank Prima kah, dari bank Amar kah, Bank kah, atau bank BRI, BCA itu harus jelas kelihatan. Kemudian ada keterangan pelunasannya, itu kalau bisa ada keterangannya, kelihatan juga nomor rekening, nama debiturnya, nominal pelunasannya, tanggal pelunasan dan validasi dari bank asal, informasi yang ada pada bagian validasi sama dengan informasi pada bagian permohonan. Ini udah validasinya udah harus sesuai ya, kelihatan nominalnya berapa dan di mana. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bukti pembayaran pelunasan yang dapat diakses khusus bank. Sama seperti tadi, teman-teman. Nah, ini sama juga nama debitur, nama rekening, nama pelunasan, keterangan, ini harus kelihatan semua kalau di-scan. Kemudian ini adalah relationship dan maintenance. Nah, untuk matriks relationship-nya, ini sesuai exposure. Jadi kalau dia limitnya di 100 miliar, ya RCO atau RCBDH 50-100 miliar, kewenangannya bisa di area head dan MBH. 15-50 bisa ke MBCM, ke branch manager, di bawah 15 miliar bisa ke BSM, BSSPV, RBM Mikro atau RM Mikro. Ini untuk maintenance-nya. Jadi yang bisa kita temuin tuh kalau di angka sampai dengan badainya nih, badai sampai 50 miliar, itu kita ketemunya kalau dia BUMN atau BUMD swasta, minimal sih yang kita temuin adalah HRD atau finance manager. Ke PNS TNI Polri, kita minimal yang kita maintain itu bendahara atau juru bayar. Dan yang di atas 50 miliar, ya minimal yang kita maintain adalah Kadif, Kabak HRD Finance, kalau di BUMD atau swasta, PNS TNI Polri adalah kepala dinas atau kasatkernya. Jadi biar sesuai seperti itu. Ngobrolnya itu lebih enak dan perusahaannya juga ngerasa lebih dihargai. Biasanya sih mereka suka kayak gitu, kayak oh ini yang kemarin yang nemuin saya, ini ya leveling lah teman-teman. Nah ini untuk matriks relationship-nya untuk tanda tangan. Jadi kewenangan tanda tangan, kalau dia direktur utama, ya dia pairingnya ke direktur SEVP atau dirut. Dia bendahara atau HRD manager, bisa pairingnya ke MBH, MBCM, atau branch manager. Jadi ini penyesuaian untuk tanda tangan dari perjanjian kerjasama kreditnya. Nah, untuk strategi akuisisi KSM-nya,
Untuk yang pertama adalah pendataan atau klasifikasi. Ini kita harus klasifikasi dulu. Apakah dia payroll atau non payroll, target marketnya dan potensinya. Terus kita kasih sales dedicated. Ini sedikit curhat ya. Jadi kalau dulu tuh pencairan pencairan KSM di cabang saya ketika saya datang itu sangat-sangat kecil sekali di angka dengan 11 sales. Kalau saya 11 teman-teman paling banyak satu region. Itu paling cair KSM itu ya cuma di angka 4 miliar, 3 miliar, itu udah kayak bekerja keras banget anak-anak. Tapi kemudian saya pelajarin tuh, tak pelajarin kira-kira nih anak tuh dia banyak booking di mana ya. Saya kasih tuh ke mereka banyak sekali plan dari payroll dari perusahaan A, B, C emang tak sengaja tak kasih acak awalnya. Tapi dari semua itu ada satu anak yang dari beberapa anak itu tuh selalu orang ini tuh dapetnya di sini-sini aja, orang ini di sini-sini aja, di sini-sini aja. Jadi mulai itu aku profiling. Saya profiling, saya bagi sales dedicatednya. Oh, kamu sales A, kamu kayaknya banyakan di sini, tak kasih deh berkas, tak kasih payroll lagi di sini, coba kamu follow up. Banyak yang nyambung. Jadi untuk penentuan sales dedicated ini sangat penting sekali karena kadangkala tuh dari secara ngobrol, secara cara nyari topik, cara berbicara, pergaulan itu sangat berbeda ya dan diaksep oleh perusahaan ini tuh kebanyakan sorry teman-teman, ini mungkin entah ini ilmu apa ya, jadi kadang-kala tuh orang di perusahaan A itu karakternya tuh mirip-mirip, di perusahaan B karakternya mirip-mirip, mungkin dari pengaruh dari lokasi, dari ini juga ya, dari lokasi, di mereka keseharian, lingkungan, jadi sifatnya tuh mirip-mirip, makanya dari sales itu saya suka liatin, oh kamu cocok di sini nih, kamu cocok di sini. Nah dengan sales dedicated tersebut, dia akan lebih banyak dapat dan akan lebih fokus. Kemudian untuk pipeline dan timeline-nya kita kasih untuk jadwal relationship ke PIC-nya, ya nggak usah sering-sering juga nggak apa-apa, yang penting keep contact. Karena kalau ketemu kan suka waktunya agak lama ya, itu ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau pas LKP malah jelek-jeleknya. Tapi yang penting kita keep contact untuk dari PIC-nya. Program marketing atau open table kita harus aktif, kita kasih open table di sana waktu mereka jadwal senam, atau mereka waktu ada lomba-lomba, itu kita ada. Financial clinic ini yang suka kita adain nih teman-teman. Jadi financial clinic ini kita ada kayak presentasi, nanti kita bawa beberapa produk, kita jelasin, ada dia nggak cuma kredit ya, ada kredit, ada dana juga. Jadi kadang kita suka ada mandiri investasi, kita ada mandiri KPR lelang, ada KPR, ada KSM, ada kartu kredit, yang mana yang kira-kira bisa membantu dari finansial dari karyawan perusahaan. Karena kadang-kadang tuh mereka tuh nggak join, kenapa? Karena nggak tahu produknya, nggak tahu kalau ada pinjaman seperti ini di Mandiri, seperti itu. Relationship-nya kita ada LKP, dokumen payroll, PKS kredit, imbal jasa, dan non-imbal jasa, dan ada mitra ID-nya, kita ada mekanisme relationship-nya, dokumen relationship-nya harus jelas, standarisasi relationship-nya, dan peran pimpinan. Gitu. Ini untuk KSM-nya kita tematik, ada beberapa yang tematik pendidikan, kan suka ada KSM pendidikan atau KSM healthcare, itu kan termasuk tematik juga. Terus ada untuk renovasi rumah, tematik gadget laptop, suka ada promo-promo. Terus KSM sebagai reward, jadi pemberian rekomendasi kepada pegawai untuk dapat menikmati proses KSM. Ini beberapa perusahaan yang nggak semua pegawainya dia kasih rekomendasi untuk itu ada. Nah, ini ada beberapa untuk strategi dari leveling yang berbeda. Untuk SGK atau GBS, yang pertama dia tuh harus paham ketentuan. Yang kedua dia harus tahu planningnya dia mau kemana, target pribadinya dia apa, memaksimalkan untuk top up dan new booking di instansi yang mana sih, saya tuh mau kemana. Kemudian dia harus komunikatif dan informatif, dan yang pasti ini paling penting ya, harus gercep. Jadi kadang tuh nasabah tuh kalau lagi butuh atau lagi pengen tahu tuh harus mau dibalas. Jadi benar-benar kalau jadi namanya sales tuh 24/7 teman-teman. Walaupun kita nggak tahu jawabannya, kadang kan kita harus, oh ditunggu sebentar ya Pak, saya cari tahu dulu ya. Itu nasabah akan merasa lebih dihargai.
kita langsung balas aja kalau kita nggak ngerti, tapi setelah itu kalian cari tahu. Nah, fokus memaksimalkan perolehan net booking untuk insentif bulanan, karena kalau di insentifnya dari sales ini kan lebih dari net booking ya. Oh ya, tadi dari pencairan yang cuma 3-4 M bulan kemarin di bulan Oktober cabang saya bisa sampai di 27 miliar. Jadi benar-benar 9 kali lipat dengan hanya mengandalkan sales dedicated itu. Jadi 9 kali lipat itu lumayan banget. Dan net bookingnya dari paling di angka 1-2 miliar, kemarin net booking hampir 10 miliar di 9,9. Jadi benar-benar kita harus pakai strategi lah untuk berjualan. Untuk yang kemudian untuk BM, BSM, BSSPV, GBO atau GBM, monitoring aplikasi, benar-benar harus dimonitoring secara ketat dan mengarahkan juga. Kita harus support dan backup untuk sales terkait dari loss pega, terus ada kendalanya kita harus gimana, termasuk backup mereka dan monitoring mereka di perusahaan-perusahaan yang dedicated itu. Kita kunjungan rutin dan memotivasi sales. Jadi kadang kan suka, ini kamu kenapa nih? Turunnya banyak banget, kita ajak sering kasih motivasi itu kan nggak selalu pakai mulut ya, nggak selalu kita oh iya kamu semangat ya, nggak. Jadi ada banyak cara memotivasi atau mungkin kita kasih apresiasi, oke kemarin nggak cair, hari ini kita piknik atau mungkin kita kemana. Nah, selanjutnya untuk micro banking cluster manager itu rasanya bisa berkolaborasi dengan area MBH untuk memberikan reward kepada MKS. Kemudian collab juga sama cabang untuk kasih instansi yang baik, instansi untuk relasi baru-baru lah, kita datang ada event apa, nanti kita bisa support apa. Kemudian monitoring pipeline yang lebih ketat sama rutin untuk coaching SGK sebagai subject matter expert. Untuk RBM-nya bisa memetakan bisnis. Ini di daerah sini, ini bisnisnya nih lebih ke industri. Di sini lebih ke dia government-nya banyak nih. Ini di kawasan perdagangan. Ini dia kawasan ekspor impor kayak gitu-gitu. Jadi dengan tahu memetakan ini dia tahu nih kira-kira support apa sih yang harus saya kasih. Terus menjaga relationship dengan instansi terkait, memastikan kelengkapan dokumen dan sebagai subject matter expert juga. Ini untuk area head-nya, memberikan peta potensi bisnis kepada kepala cabang dan pembina segmen yang ada di region, collab dengan produk segmen untuk memberikan produk yang tepat, menjalin komunikasi dan relationship dengan key person instansi yang menjadi Pareto. Aktif komunikasi dan memberikan reward kepada unit yang berprestasi, secara berkala melakukan konsolidasi kepada unit yang belum maksimal. Jadi, untuk area head ini, teman-teman kadang kan kita kalau datang ke perusahaan yang besar, itu kan mereka akan ngerasa, kadang sometimes ngerasa, oh kemarin area head-nya yang datang dia akan lebih ngerasa dihargai dengan kita mengajak tim benar-benar full dari Bank Mandiri support ke perusahaan itu. Jadi perusahaan itu pun juga akan full support ke kita juga. Untuk micro banking head, ada berkolaborasi dengan GBH dan RFA untuk dapat data payroll yang bisa kita follow up. Menentukan target akuisisi payroll pada satu periode tertentu, tunjuk unit untuk melakukan relationship. Jadi ada PIC-nya nih, oh ini PT ini yang relationship unit ini, PT ini, orang ini gitu. Melakukan relationship atau silaturahmi dengan instansi yang memiliki potensi dan portofolio besar, melakukan coaching dan memberikan problem solving terhadap setiap masalah dan kendala yang dialami oleh unit. Memberikan reward kepada unit yang berprestasi, dan sharing experience untuk unit yang masih perlu perhatian nih, yang masih kurang, dan monitor ketat mitra ID dan dokumen relationship yang expired. Ini karena kalau dokumen-dokumen expired ini agak serem teman-teman, harus clear. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah kita harus memahami peran atau role masing-masing unit kerja. Kita maksimalkan, oh kamu tugasnya SGK ya, kamu mencari. Oh saya BSM, oh saya harus support nih, saya harus support, harus maksimal supportnya. Karena setelah saya kerja maksimal, saya nggak kerja maksimal ya, kasihan juga. Atau saya udah maksimal nih, saya udah kasih jalan, oh saya relationship saya ke KPP udah bagus, relationship saya ke perusahaan ini udah bagus lah, yang dapat salah cabang lain. Ya kan itu agak menyakitkan ya teman-teman. Atau mungkin dari MBH kita udah support, area head-nya udah kasih, nih saya support, nih dana support, program udah kita bikinkan, udah di ACC sama region, tapi kok hasilnya nggak maksimal, itu akan terasa banget sih kayak tidak bersyukur gitu.
Jadi kita harus memahami role-nya masing-masing dan dimaksimalkan sehingga proses akuisisi KSM-nya bisa lancar. Lancarnya pun nggak cuma lancar booking aja, sampai di kolektibilitasnya pun juga terjaga. Nah, kolaborasi antar unit kerja adalah hal yang terpenting dalam kesuksesan akuisisi produk KSM. Jadi kayak misalkan, wah ini ada payroll baru nih, kita dari RFH ada payroll baru, kita akuisisi, kita ya sepik-sepik, kita proses, kita KSM kita proses, atau mungkin mereka, oh ada event nih di perusahaan A, saya yang tahu duluan karena kan salah saya ke sana gitu. Ada event ini, lalu kita info ke tim-tim terkait yang bisa support, akhirnya kita bisa support untuk acaranya, kita bisa lebih gampang juga untuk koordinasi kalau ada kurang-kurang, seperti itu. Jadi benar-benar harus collab sih untuk tim-tim lain. Ya intinya kayak kerja bareng tuh lebih enak. Nah, itu teman-teman untuk sesi 1 dari KSM-nya. Tapi karena waktunya udah mau habis, udah habis malah, maaf ya. Jadi kelewatan 8 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa angkat tangan aja kalau ada yang mau nanya atau kira-kira, oh nanti saya mau kerja, mau ngambil KSM dulu nih. Beli mobil anaknya pakai KSM apa pakai ini ya, mau pakai leasing ya. Ya intinya sih teman-teman kalau untuk KSM ini bisa dipakai serbaguna ya, namanya jadi serbaguna mandiri. Bisa dipakai untuk apapun dengan bunga flat dari awal sampai akhir. Untuk pelunasannya pun juga lebih mudah. Dia di angka 4% untuk sebagian, 8% untuk seluruhnya dari bagi debit. Jadi ya teman-teman bisa dianalisis sendiri untuk keuangannya, bisa bantulah dari KSM karena yang pertama bunganya dia lebih rendah, pelunasannya dia lebih fleksibel, dan dia flat gitu loh. Dia nggak ada kenaikan bunga tiba-tiba gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih aja kira-kira kebutuhan apa yang bisa dipakai untuk membantu keuangan kita. Jadi kadang kalau saya nawarin ke nasabah itu bukan, Pak utang dong ini nih, bukan. Kita lebih ke mungkin kita membantu mereka. Kita kasih mereka bantuan lah. Kita kasih, karena kan sekarang lagi banyak musim pinjol ya, banyak dia judi online seperti itu. Kita sedikit kasih edukasi ke nasabah daripada pinjol sama-sama dokumennya cuma KTP, NPWP, atau mungkin cuma KTP aja, bisa masuk ke KSM dengan bunga yang lebih bersaing, dengan bunga yang sangat lebih rendah, dan resikonya pun juga lebih oke gitu. Itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi di awal-awal ada sedikit error. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mau keep in touch, bisa banget langsung ke saya ya di Salma ke saya Salma Diana, bisa cari aja di mana aja namanya sama semua. Itu bisa di sosmed bisa, atau mungkin bisa kontak dari MU kalau mau nanya-nanya untuk kredit-kredit yang lain, atau mau kira-kira lebih baik ngambil apa, lebih baik kemana, ini bisa bantu. Untuk KSM kira-kira mau ada ini nih, ada akuisisi atau detail-detail yang lain, kalau saya bisa, saya akan bantu. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mbak Salma, terima kasih. Salma, maaf. Ya, terima kasih Mbak Salma untuk materinya, ilmunya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Tidak ada ya, Mbak? Pas kayaknya ya, Mbak ya. Halo. Ya Bu, nanti kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung hubungi saya juga nggak apa-apa. WA ya, handphone ya. Ya, oh ya bisa boleh share ya di 0817 290 298. Boleh di chat, Mbak? Oh ya, aku kasih di chat ya teman-teman ya. Di kolom chat? Enggak ada ya? Ya, di berapa chat tadi bisa. nomornya? Ini 0817 290 298. 0817 290. Oh ya itu deh. Oke. Iya. Makasih Mbak. Ini menerima
Siap. untuk materi yang telah disampaikan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Sampai berjumpa di training Ya, selanjutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kita istirahat dulu ya, teman-teman semuanya. Nanti kita kembali lagi mengenai produk agen banking dengan Bapak Firman Wahyudi Kurnia.